Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang sistem moneter. Yang berikutnya adalah request yang kemarin sudah ada kebijakan moneter dan lender of last resort. Kemudian eh, selanjutnya adalah kita mengenal tentang Federal Open Market Committee. Federal Open Market Committee ini atau VOMC adalah komite yang membuat keputusan kebijakan moneter utama, terdiri dari 12 anggota voting, 7 anggota Board of Governor, 5 presiden dari Federal Reserve Bank, kemudian Federal Open Market ini adalah mengatur operasi pasar terbuka, kemudian menetapkan target Federal Fund Rate, kemudian akan melakukan rapat 8 kali per tahun, kemudian akan mengeluarkan pernyataan atau sebagai nama lainnya adalah mengeluarkan Federal Open Market Committee Statement. Ini merupakan kekuatan pengambilan keputusan moneter di Amerika Serikat. Nah, kemudian kalau tadi adalah Federal Open Market Committee, sekarang kita melihat penciptaan uang. Bagaimana uang itu diciptakan? Yang pertama, eh, bank itu menerima simpanan dari nasabah. Kemudian pihak bank akan meminjamkan simpanan dari nasabah tadi. Bank menyimpan hanya sebagian kecil dari simpanan sebagai cadangan dan sisanya dipinjamkan untuk menghasilkan keuntungan. Sistem ini memungkinkan penciptaan uang baru. Fractional reserve banking ini merupakan dasar dari sistem moneter modern. Nah, bagaimana proses bank menciptakan uang? Yang pertama, bank menerima deposit awal. Kemudian, bank akan menyimpan sebagian sebagai cadangan. Kemudian sisanya dipinjamkan kepada nasabah lain. Kemudian pinjaman menjadi deposit baru di sistem. Proses ini akan berulang dengan bank lain. Kemudian tadi yang tahap pertama adalah bank menerima deposit awal, kemudian menyimpan sebagai standar, menyimpannya sebagai cadangan, kemudian uang ini akan beredar. Nah, ini di dalam masyarakat ini akan menambah jumlah uang yang beredar. Jadi setiap pinjaman baru itu merupakan penambahan uang dalam sistem modern. Nah, ada konsep dalam penciptaan uang ini adalah konsep the money multiplier. Money multiplier itu bila dirumuskan, money multiplier itu adalah 1 dibagi rasio cadangan wajib. Misalkan bank pertama memiliki $1, bank kedua menjadi $2, bank ketiga menjadi $4, bank keempat menjadi $6. Selanjutnya pada bank yang berikutnya adalah bank kelima menjadi $15. Setiap $1 cadangan akan menciptakan kelipatan uang. Hal ini ditentukan oleh rasio cadangan wajib bank. Semakin rendah rasio, semakin tinggi multiplier. Contohnya, bila rasio 10%,
multipliernya juga akan 10%. Kemudian, apakah ada alat kontrolnya? Alat kontrol moneter The Fed itu adalah ada 3, yaitu 1, operasi pasar terbuka, yang kedua, rasio cadangan wajib, yang ketiga adalah tingkat bunga diskonto. Operasi pasar terbuka itu adalah jual beli surat berharga pemerintah. Kemudian, operasi pasar terbuka itu merupakan alat utama kebijakan moneter, di mana operasi pasar terbuka ini akan mengontrol jumlah uang yang beredar. Alat kontrol moneter kedua adalah rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib ini adalah persentase deposit yang harus disimpan bank. Reserve ini persentase deposit ini akan mempengaruhi kemampuan bank untuk memberikan kredit. Rasio cadangan wajib ini jarang diubah karena dampaknya sangat besar. Yang ketiga, alat kontrol moneter itu adalah tingkat bunga diskonto. Tingkat bunga diskonto ini bunga pinjaman bank sentral ke bank komersial. Kemudian, tingkat bunga diskonto ini mempengaruhi biaya dana bank. Ini merupakan tanda atau sinyal sebagai kebijakan moneter. Masalah kontrol itu adalah perilaku rumah tangga. Bank sentral tidak dapat mengontrol jumlah uang tunai yang dipilih oleh masyarakat. Preferensi rumah tangga antara menyimpan di bank dan apakah akan memegang uang kas. Kemudian, bank sentral tidak bisa mengontrol perilaku konsumen untuk mempengaruhi money supply. Nah, di dalam masalah kontrol ini ada ketidakpastian dalam implementasi kebijakan moneter. Nah, tantangannya adalah kebijakan moneter ini bergantung pada keputusan individual yang tidak dapat diprediksi. Jadi, pelaku atau pelaku rumah tangga atau perilaku dari sektor rumah tangga ini tidak dapat dikontrol oleh bank sentral. Ya. Kemudian masalah kontrol yang kedua adalah perilaku bank komersial. Perilaku bank komersial ini ada tiga kelompok yang harus kita pahami, bahwa kebijakan bank sentral itu adalah pertama menurunkan suku bunga, kemudian menambah likuiditas sistem. Kemudian kebijakan bank sentral ini adalah mendorong pinjaman bank dan meningkatkan money supply. Nah, kebijakan bank sentral ini menghadapi hambatan. Ya, hambatan. Kemudian bagaimana perilaku bank komersial yang tadi yang dilakukan bank sentral memberikan pinjaman pada bank komersial. Yang pertama, perilaku bank komersial ini adalah harus menyimpan ekses reserve. Kemudian perilaku bank komersial ini adalah mengurangi pinjaman baru. Perilaku bank komersial berikutnya adalah harus memiliki sikap hati-hati. Ya. Kemudian yang keempat, perilakunya bank komersial ini akan menghambat transmisi kebijakan. Akibatnya, apa akibat dari masalah kontrol perilaku bank komersial ini? Akibatnya adalah kebijakan moneter bank sentral menjadi kurang efektif dalam mengontrol jumlah uang beredar.
ringkasan dari sistem moneter dari pertemuan pertama dan kedua itu adalah pertama, fungsinya uang itu apa? Fungsi uang itu adalah sebagai alat tukar atau medium of exchange. Yang kedua, fungsi uang itu adalah sebagai satuan hitung atau unit of account. Yang ketiga, bahwa fungsi uang itu adalah sebagai penyimpan nilai atau store of value. Kemudian ringkasan sistem moneter berikutnya adalah apa peranan bank sentral. Peranan bank sentral itu adalah sebagai regulasi sistem perbankan, kemudian sebagai pengambil kebijakan moneter, yang ketiga sebagai lender of last resort, dan yang keempat adalah sebagai pengontrol jumlah uang beredar. Kemudian ringkasan berikutnya adalah tentang mekanisme perbankan. Apa mekanisme perbankan itu? Yang pertama, fractional reserve banking, money multiplier effect, penciptaan uang oleh bank, dan alat kontrol moneter. Nah, ini adalah sesi tanya jawab atau penutup. Kita perlu mendiskusikan fungsi dan jenis-jenis uang. Kemudian yang kedua, peran dari the Federal Reserve. Yang ketiga adalah sistem fractional reserve banking. Keempat, money multiplier dan kontrol moneter. Dan tantangan dalam kebijakan moneter. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan, silakan diajukan. Bila belum ada pertanyaan, bisa kita diskusikan pada pertemuan berikutnya.